Saatnya Anda ikuti acara Kentongan dengan topik Mewaspadai Buaya di Sungai Kalangkangan, langsung dari kantor Balai Desa Kalangkangan, Kabupaten Toli-Toli. Selamat mengikuti. Waktunya Kentongan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Kita kembali berjumpa di program acara Kentongan, Radio Tanggap Bencana. Dan kali ini kami berada di Desa Kalangkangan, Kecamatan Galang, Kabupaten Toli-Toli. Dan dialog Kentongan kali ini, pendengar dan pemirsa, kami akan membahas topik tentang waspada buaya di Sungai Kalangkangan. Dan baik, saya akan perkenalkan dulu, ada beberapa narasumber yang sudah hadir bersama kami. Yang pertama adalah Bapak Ruslan Parusi selaku Sekdes Kalangkangan. Assalamualaikum Pak Ruslan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kemudian yang kedua yaitu Pak Sukrif selaku Kabid Damkar Kabupaten Toli-Toli. Assalamualaikum Pak Sukrif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada yang hadir bersama kami yaitu masyarakat, ada Ibu Hasnawiyah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tentunya kabar baik ya saat ini Bapak dan Ibu. Alhamdulillah, Ya, baik. Alhamdulillah, Baik. Dan tentunya saya minta tepuk tangan dulu dari para pemirsa yang saat ini tengah menyaksikan kami di Kalangkangan. Baik, pendengar dan juga pemirsa, kita langsung masuk pada topik kita yaitu waspada buaya di Kalangkangan. Pendengar dan pemirsa, seperti kita ketahui bersama, pesisir Laut Toli-Toli yang terdiri dari sungai dan juga pantai, selain terdapat berbagai jenis ikan yang biasa ditangkap manusia, baik itu untuk dijual maupun dikonsumsi sendiri. Dan tidak disadari juga, masyarakat umum pencari ikan atau mereka yang berada di tepi pantai atau sungai dengan adanya penghuni lain di tempat tersebut, yaitu buaya. Nah, kita perlu waspada terhadap buaya. Dan pendengar dan pemirsa, dari beberapa catatan di berbagai desa wilayah kabupaten adalah adanya laporan warga masyarakat karena kelalaiannya dan merasa terganggu oleh buaya. Lalu bagaimana upaya yang masyarakat khususnya di Desa Kalangkangan agar tepian sungai ketika warga yang sedang beraktivitas itu tidak menjadi korban oleh buaya? Nah, untuk membahas hal ini kita akan perbincangkan dengan tentunya beberapa narasumber kami yang sudah hadir di sini. Baik, yang pertama saya ke Pak Sekdes yaitu Pak Ruslan Parusi. Baik, Pak Ruslan, kita tahu bersama bahwa wilayah Kalangkangan ini terdapat sungai dan pantai di mana wilayah tersebut ini berpotensi adanya buaya yang sewaktu-waktu ini bila warga kurang waspada pasti akan bertemu dengan buaya dan kena terkam buaya. Nah, bagaimana penanganannya atau bagaimana cara mencegah buaya tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pemerintah untuk mencegah masalah jangan sampai masyarakat terkena dampak buaya, jadi kami sudah menghimbau kepada masyarakat Desa Kalangkangan yang ada di pesisir, baik itu melalui medsos, melalui lisan, dan penyampaian kepada masyarakat secara ketemu. Dan kami juga sudah pasang baleho seperti di Dusun Pantidoan dan di Dusun Tubele, agar supaya masyarakat dapat mengetahui bahwa buaya di Kalangkangan itu masih ada berkeliaran. Jadi kami himbau kepada masyarakat supaya tidak
terdampak supaya menjauh daripada bibir sungai atau di sungai, karena biasanya juga masyarakat separuh yang ada di dusun Pantiluan Kalangkangan itu terkadang kalau air padam itu mereka mandi di situ. Jadi kami dari pemerintah menghimbau agar jangan sampai terjadi lagi seperti itu, baik anak-anak maupun orang dewasa, seperti itu. Iya, sebenarnya Pak Ruslan, buaya ini muncul dan meresahkan masyarakat sejak kapan? Kemarin sejak tahun 2017, sejak banjir bandang besar terjadi, itu sudah mulai setelah banjir sudah surut, sudah ada di Kalangkangan. Pada tahun kemarin itu tidak ada. Karena kenapa saya katakan tidak? Saya sendiri biasa mandi di kolam pada saat air pasang itu. Setelah terjadinya banjir bandang kemarin di 2017, setelah itu sudah mulai muncul buaya di Sungai Kalangkangan. Oh, berarti semenjak banjir 2017 ini kemungkinan buaya ini terbawa oleh arus banjir, seperti itu Pak Ruslan ya? Iya. Iya. Sudah berapa korban dari terkaman buaya di Kalangkangan ini? Ya, satu korban kemarin, yaitu dari dusun Loigi. Kebetulan beliau mandi di dusun Pantiluan, tapi orang dari dusun Loigi. Pada saat dia mandi sore kalau tidak salah, kemudian mungkin pada saat itu air PDAM mungkin tidak mengalir, maka dia mandi di sungai, maka dia terekam buaya. Tapi alhamdulillah masih bisa diselamatkan dirinya sendiri, cuman lukanya di betis. Oke, saya ke Pak Sukrif dulu selaku Kabid Damkar. Semenjak kemunculan buaya di Kalangkangan ini, apa yang dilakukan dari Damkar, Pak? Terima kasih. Jadi pada dasarnya kami di pemadam kebakaran itu ada dua kegiatan kami, masalah kebakaran juga masalah non kebakaran. Tentunya masalah non kebakaran ini sudah masuk di situ penanganan ular, tawon. Begitu juga kalau buaya ini memang kita tidak pernah juga kita langsung terjun langsung, tetapi cuma ada masyarakat mengantar sama kita di kantor. Itu sudah 2 ekor yang dari Lakuan. Jadi penanganan kami untuk masalah buaya, kami itu saya hanya menghimbau kepada masyarakat, karena ini toli-toli baik dari Dampal sampai Lakuan ini memang terus terang mulai banyak buayanya. Supaya tidak terjadi ada kejadian seperti yang ada di Desa Pantiluan menurut Pak Sekdes, ya itu kita harus waspada. Jangan sembarang kita terjun untuk mandi, tetapi kita juga lihat keadaan. Tapi kalau sudah banyak buayanya itu kita harus waspada terus. Saya rasa untuk sementara itu. Ya, seperti yang Bapak katakan tadi, tugas Damkar adalah untuk menangkap binatang buas, ular ya, salah satu contohnya. Apakah juga nanti ke depan bisa menangkap buaya juga, Pak? Ya, tapi ke depan nanti insya Allah kita, karena kami belum ada peralatannya. Kalau yang apa yang saya sebutkan tadi, itu penanganan ular, tahun sudah ada alat-alatnya sama kami. Baik, saya ke Ibu Hasnawiyah ya, Ibu Hasnawiyah. Selaku masyarakat yang ada di Kalangkangan ini, mungkin bisa diceritakan atau mungkin ada pengalaman Ibu pernah melihat buaya atau orang yang diterkam buaya seperti apa di Kalangkangan ini? Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pengalaman saya terhadap buaya, kalau untuk melihat langsung korban dari terkaman buaya itu, saya tidak sempat melihat karena memang, tapi saya tahu dan saya dengar, saya cuma sempat lihat foto, tapi saya takut untuk pergi melihat waktu itu di dusun Loigi, warga dusun Loigi yang diterkam bagian kaki. Kalau untuk melihat, saya sering, karena kebetulan rumah saya tinggal di tepi pantai, jadi saya sering melihat buaya berkeliaran berenang di pesisir pantai maupun di muara. Karena saya juga biasa ikut melaut, ikut sama bapak, jadi saya lihat langsung itu buaya itu, dan sering, bukan hanya sekali. Ya, jadi dia buaya ini muncul di pantai atau biasa di sungai? Yang saya lihat itu sempat lihat di sungai Pantiluan ini, dan lebih sering di muara dan pesisir pantai. Oh, lebih sering di muara dan pesisir pantai. Iya, lebih sering di situ. Iya. Oke, saya kembali ke Pak Ruslan Parusi ya. Selaku
Sekdes di Kalangkangan, apa kira-kira upaya yang dilakukan dari pemerintah daerah di Kalangkangan ini agar masyarakat ini terhindar dari terkaman buaya? Ya, itulah tadi saya sampaikan, ya memperbanyak memberikan himbauan kepada masyarakat terutama di pesisir sungai agar jangan sampai melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di pinggir sungai, terutama tadi seperti yang saya sampaikan. Biasanya kalau PDAM tidak mengalir itu masyarakat biasa mandi di sungai, tapi alhamdulillah dengan adanya selalu himbauan dari pemerintah desa, maka masyarakat sampai saat ini alhamdulillah tidak lagi korban-korban seperti yang lalu. Apa ada kendala-kendala yang mungkin didapatkan ketika memberikan arahan kepada masyarakat di Kalangkangan ini, Pak? Ya, ada Bu, terutama anak-anak kecil. Itu yang sering yang kita dapatkan mandi, sudah berapa kali kita himbau sama anak-anak kecil, tapi sepertinya maklum kalau anak kecil dengar sesaat mandi lagi. Di saat air pasang itu, mereka itu biasa lompat-lompat dari jembatan ke bawah. Ya, maka dengan ini karena mungkin anak-anak itu sudah pegang HP melihat kejadian-kejadian ada di medsos itu, maka alhamdulillah sampai sekarang sudah tidak ada lagi seperti itu Bu. Dengan adanya juga selalu himbauan dari kami dari pemerintah desa. Ya. Baik, apakah juga ada papan pengumuman yang ditempatkan di tepi pantai atau mungkin di pinggir sungai, Pak? Iya, ada. Kami pengumuman di Dusun Pantiluan 1 dengan di Dusun Tobele 1 Bu. Itu yang kami tempatnya berupa himbauan di itu Bu. Iya. Sebenarnya kalau Sungai Kalangkangan ini Pak sudah menjadi tempat idealkah untuk buaya selama ini? Itu belum Bu, karena semenjak tahun 2017 itu sekarang memang setiap biasanya kalau air surut dia biasa mangkalnya di tikungan Pantiluan sana untuk barangkali berjemur apa segala macam dirinya itu, maka itu jadi tontonan masyarakat banyak itu. Jadi itu buaya itu kalau untuk sekarang masih ada sekitar di Sungai Kalangkangan. Banyak Pak? Ya, kami tidak bisa pastikan banyak tidaknya karena kami tidak bisa hitung. Ya, kalau ada sih ada. Iya, ya. Apa ada upaya untuk menangkap atau bagaimana Pak? Ya, kami sudah pernah berdiskusi dengan BPD masyarakat untuk cara menangkap. Rencana kami pakai jaring. Cuman ada beberapa saran lagi dari masyarakat maupun pemerintah desa yang lain, maka kami tidak laksanakan karena mengingat itu kami juga bisa terancam kalau kita pakai jaring. Maka pada saat itu kita hentikan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Oke, saya ke Pak Sukrif. Seperti yang dikatakan Pak Ruslan tadi, biasanya buaya ini mangkalnya di Pantidoan ya Pak. Apakah ada laporan dari masyarakat? Ya, terima kasih Bu. Jadi masalah laporan itu ada, perlu saya juga jelaskan di sini bahwa di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu buaya termasuk buaya satwa yang dilindungi. Jadi tidak sembarang kita untuk membunuh. Ini buaya ini ada 3 macam. Ada buaya muara, buaya siam, dan buaya air tawar. Dan kesemuanya ini yang dilindungi oleh pemerintah. Jadi bukan hanya yang itu, kami hanya menerima dari masyarakat ada laporan ada buaya lagi di sana. Jadi kan laporan itu kan hanya di sini. Dia dalam kota ada di Jalan Lingkar. Iya. Itu Jalan Lingkar itu ada 2 pasang 1 anaknya. Itu yang sering berkeliaran. Dan juga kami menghimbau kepada yang sering mandi-mandi biasa pagi itu hari Sabtu, tolong waspada karena ini ada buaya banyak berkeliaran sini. Saya tidak tahu dari asalnya dari mana buaya itu, tetapi memang ada. Jumlahnya kita tidak tahu. Itu yang ada juga di Muara Tambun, di Sungai Salu itu di air tawar di Sungai Salu itu ada juga.
Ya, seperti yang Bapak katakan tadi, buaya ini adalah hewan yang dilindungi, tetapi meresahkan masyarakat juga, Pak. Yang Bapak katakan tadi ada di Jalan Lingkar. Apakah tidak ada mungkin dari tim Damkar untuk menangkap buaya ini, Pak? Jadi kami pernah ada laporan dari masyarakat, bahkan kami kerjasama dengan Angkatan Laut, itu kami terus terang ingin untuk melakukan penangkapan buaya, itu kita pancing dengan bebek berapa ekor, tapi 2 malam kami jaga-jaga situ tidak ada muncul. Saya lihat seperti dia tahu juga ini barang ini. Ya, mungkin adakah peralatan penangkapan buaya di Damkar, Pak? Untuk peralatannya kami tidak ada untuk masalah buaya. Kalau yang lainnya ada. Tidakkah ada nanti upaya untuk mengadakan alat-alat untuk menangkap buaya? Karena ini sudah dari tahun 2017 kalau di Kalangkangan, Pak. Bagaimana? Jadi kami karena ini ada informasi mulai banyak sama kami juga akan berusaha, karena biasanya peralatannya ada di BPBD. Itu ada perahunya, kalau kami kan tidak ada. Yang juga ada kesulitan dengan kami. Ya cuma biasanya orang itu biasa menggunakan jaring seperti apa yang katakan Pak Sekdes tadi. Jadi itu yang paling termudah menggunakan jaring, cuma resikonya besar. Bisa-bisa kita yang dia serang. Jadi kalau boleh himbauan-himbauan ini yang penting. Kalau ada tempat situ buaya berkeliaran, ya kalau bisa dari masyarakat saling mengingatkan atau dipasang tanda-tanda. Oke, baik, Pak Sukrif, Pak Ruslan dan Ibu Hasnawiyah, kita jeda sejenak. Nanti kita akan lanjut setelah yang satu ini. Di zaman sekarang ini, kita pasti sering dengar kata banjir. Mulai dari berita, televisi, internet, dan lain sebagainya. Lalu, apa sih yang menyebabkan banjir? Banjir disebabkan oleh beberapa faktor. Contohnya, membuang sampah sembarangan, curah hujan yang tinggi, penebangan hutan, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan melestarikan lingkungan kita. Dengan mereboisasi atau menanam tanaman, membuang sampah pada tempatnya, dan tetap membersihkan lingkungan sekitar. Mari jaga lingkungan kita agar terhindar dari banjir. Save our nature for our future. Baik, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih terus di program acara Kentongan untuk saat ini, dan masih bersama saya Meika Bahtiar dan juga beberapa narasumber. Baik, saya kembali dulu ke beberapa narasumber saya untuk saat ini, tapi saya mau dengar dulu tepuk tangan dari penonton di studio. Oke, saya ke Ibu Hasnawiyah ya, selaku masyarakat yang ada di Kalangkangan. Mungkin apa yang perlu dilakukan atau harapan dari masyarakat ini untuk pemerintah desa atau mungkin dari Damkar supaya buaya-buaya ini bisa ditangani? Ya, terima kasih. Harapan kami sebagai warga masyarakat Desa Kalangkangan, kami sudah pernah menyampaikan ke pemerintah Desa Kalangkangan lewat musyawarah desa, penyampaian usulan. Kami usulkan supaya bagaimana cara supaya buaya ini tidak ada lagi di Desa Kalangkangan, entah itu dengan cara ditangkap atau apa, karena ini sudah meresahkan masyarakat, apalagi rata-rata mata pencarian masyarakat itu kan nelayan, mencarinya di pesisir, di bagian yang memang buaya berkeliaran. Jadi itu harapan kami supaya masyarakat nelayan tetap tenang mencari ikan di pinggir pantai. Harapan kami kepada pemerintah, khususnya dinas terkait, kebetulan ada Bapak dari Damkar ini, kami sangat berharap buaya ini bisa ditangkap, Pak. Artinya mungkin dipindahkan ke tempat yang memang untuk keamanan buaya ini, daripada
membahayakan jiwa masyarakat. Kalau menurut Ibu, apakah perlu di sungai ini perlu ada zona larangan beraktivitas agar tidak terganggu oleh buaya atau bagaimana? Iya, kalau di tepian sungai saya kira itu sudah betul yang dilakukan oleh pemerintah desa, ada larangan untuk beraktivitas di sungai. Karena memang juga sungai tidak pantas juga untuk airnya kan sudah tidak bersih untuk dipergunakan. Tetapi kalau untuk pesisir pantai di sana itu aktivitas nelayan pencahariannya di situ, Bu. Jadi untuk melarang beraktivitas itu susah karena pencaharian di situ. Jadi solusinya buayanya yang dihilangkan. Oke. Iya. Baik, saya coba ke masyarakat dulu yang juga hadir pada saat ini yang mungkin ingin bertanya kepada narasumber kami persilahkan. Mungkin bisa diperkenalkan dulu dengan siapa Pak namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahman, asal dusun Tubele. Saya ingin bertanya kepada Bapak dari Damkar, ya tuh. Bagaimana tindakan kami jika ada tiba-tiba atau melihat buaya yang menerkam, sementara ini satwa juga dilindungi? Apa yang harus kita lakukan? Kedua, sebagai kita warga masyarakat di Desa Kalangkangan ini, himbauan kami dari pemerintah desa atau pemerintah sudah melakukan himbauan, tapi namanya anak-anak ini kita tidak bisa jaga terus. Betul. Namanya, iya toh. Kedua, yaitu contoh kasus yang pernah kita tangkap. Pernah ada sini satu ditangkap, kebetulan saya sendiri yang angkat dulu di dusun Loigi. Katanya ini barang dilingkungi, terus mau dibawa kemana? Pada saat itu mungkin yang diangkat itu dibuat di patrolin, tahu dibawa kemana. Ya. Kedua tadi itu ada yang saya mewanukan juga sama, ada himbauan dari Pak Sekdes masalah yang hidup di dusun Pantidoan sana. Itu yang jadi masalah juga begini Pak, yang kita mau hindari bagaimana pencegahannya ini buaya sehingga tidak berkembang biak. Itu yang sebenarnya. Apakah ada dari Damkar atau bagaimana sehingga ini buaya hanya lewat, tidak berkembang biak di pesisir sungai di Desa Kalangkangan. Untuk sementara sekian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rahman asal Desa Dusun Tubele Kalangkangan. Mungkin langsung bisa ditanggapi oleh Pak Sukrif, silakan. Terima kasih. Saya menjawab pertanyaan yang pertama dari Pak Rahman ya. Dari Pak Rahman. Jadi memang ini orang bilang apa ya, gampang-gampang susah masalah buaya ini. Jadi kalau buaya ini memang kalau penangkapannya memang harus menggunakan banyak orang, kerjasama dengan aparat yang bersangkutan. Baru yang kedua yaitu masalah kalau kita sudah dapat buayanya, kita sampaikan ke BKSDA, Balai Konservasi Sumber Daya Alam yang ada di Tambun, di muka lembaga itu Pak. Kalau yang besar sekali itu biasalah sudah orang kirim ke Palu. Kalau yang kecil saya tidak tahu, karena yang selama ini yang diberikan sama masyarakat tangkap sama kita dibawa ke pemadam kebakaran itu yang 1,5 meter. Saya tidak tahu apakah mereka langsung bawa ke Palu, tapi kami sudah melakukan hal yang terbaik agar supaya buaya ini juga bisa hidup dan juga bisa ada kerjasamanya dengan pemerintah, khususnya pemerintah provinsi melalui BKSDA yang ada di Desa Tambun. Terima kasih Pak. Iya, masih dengan topik kita waspada buaya di Desa Kalangkangan. Dan baik, saya ke Pak Ruslan lagi ya selaku Sekdes di Kalangkangan. Tadi ada harapan dari Ibu Hasnawia tentunya agar buaya ini tidak ada lagi di Kalangkangan. Bagaimana Pak Ruslan menanggapi? Iya, saya coba tanggapi dulu pertanyaan saudara Pak Rahman. Kebetulan saya tadi ditanya seperti beliau, kalau kita menghindari hidupnya buaya yang ada di sungai itu satu saja, kita berikan itu tepi sungai batu baja semua supaya itu buaya tidak masuk ke lubang untuk
berkembang biak. Dia hanya lewat. Kalau di tepi sungai itu ditembok atau diberikan batu gajah. Itu mungkin salah satu solusi supaya buaya ini menghindar dari di Sungai Kalangkangan. Karena kalau itu tidak laksanakan, karena buaya kan dia bisa berkembang biak melalui lubang-lubang apa. Tapi kalau adanya itu batu gajah atau ditembok, mungkin itu buaya akan menghilang dari Sungai Kalangkangan. Barangkali itu yang sesuai dengan pemahaman saya. Itu. Oke, saya ke masyarakat lagi, silakan. Ya, perkenalkan nama dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Iskandar dari Dusun Tubele, sekaligus sebagai kepala dusun. Nah, di sini saya mau tanya, dengan apakah memang ada upaya untuk mengusir buaya yang ada di Sungai Kalangkangan dan di pesisir pantai? Karena saya sebagai kepala dusun ditantang oleh masyarakat. Masyarakat kalau saya bilang jangan selalu bermain di pinggir pantai atau di pinggir sungai. Masyarakat bilang bagaimana upaya pemerintah, apakah lebih sayang buaya karena itu kata dilindungi daripada disayang masyarakat. Jadi demikian apa yang saya sampaikan dari masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iskandar di Dusun Tubele. Ya, saya mau dengan tepuk tangan dulu dong ini dari pemirsa semuanya. Oke, terima kasih. Nah, mungkin bisa ditanggapi ini dulu Pak Ruslan. Ya, terima kasih. Kalau masalah untuk buaya itu tidak berada di sungai itu, sebenarnya kita juga dari pemerintah desa sama-sama memberikan seperti itu. Karena kenapa? Kalau kami dari pemerintah desa mengambil tindakan sepertinya tidak pas, karena sedangkan dari Bapak di bagian damkar itu sepertinya tidak bisa mengambil kesimpulan untuk menangkap atau menghilangkan buaya ada di sungai. Apalagi kami dari pemerintah. Cuman solusi yang selalu kami sampaikan kepada masyarakat, bagaimana caranya supaya terhindar dari bahaya. Maka itulah, jangan sekali-sekali bermain di sungai. Tetapi kadang-kala juga masyarakat itu kasihan, mata pencariannya itu memancing, apalagi yang ada perahu. Selalu mereka ada di sungai, ambil perahunya, cuci pukatnya. Jadi inilah salah satu barangkali ke depannya bisa kita pikirkan bersama supaya bagaimana caranya itu buaya hilang dari Kalangkangan. Barangkali seperti itu, Bu. Iya, baik, saya ke Pak Sukrif dari Kabid Damkar, Pak. Seperti yang Pak Iskandar katakan, ini katanya buayanya ini dilindungi. Jadi mau sayang mana, buaya atau masyarakat? Mungkin ada tips-tips ini Pak dari Damkar, bagaimana untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau terkaman dari buaya. Silakan Pak. Terima kasih. Tentunya apa yang dipertanyakan oleh Bapak penanya yang kedua tadi, kami di sini seperti Pak Sekdes katakan tadi, jadi kita bekerja di sini sama-sama bagaimana caranya buaya itu tidak berkembang biak, khususnya di Sungai Kalangkangan yang sekarang ada beberapa ekor. Jadi ini buaya ini Pak bukan hanya di Kalangkangan, tapi juga di Tambun ada juga, di Muara Tambun juga. Katanya di Lalos juga ada. Di Laut ya? juga ada. Ini yang kami sudah berusaha Pak dengan itu Angkatan Laut, tapi memang ini buaya seperti ada nyali juga. Kenapa kami katakan ada nyali? Mau ditangkap tapi tidak muncul-muncul. Nah, jadi memang karena luasnya teritori dari Lakuan sampai Dampal ini semua ada buayanya, karena yang terbukti di Lakuan itu sudah 2 ekor yang dibawa ke kantor pemadam kebakaran. Jadi memang ini hanya bagaimana kerjasamanya. Memang ini mana sayang buayanya atau sayang manusianya? Ya tentunya kita tentu manusianya. Cuma di sini memang itu satwa yang dilindungi oleh pemerintah. Macam di Palu itu, Sungai Palu, sungai besar itu kan tidak pernah orang bunuh itu buaya. Tetapi disarankan jangan mendekati agar supaya dia tidak ganas untuk
sekitar situ. Tapi juga seperti ada di permandian Talisa itu sudah diberikan tanda jangan mandi di situ, tapi juga masyarakat itu berapa orang sudah, tapi tidak mati, cuma patah tangan. Nah, ini jadi masalah juga. Jadi juga saya mau katakan tidak usah harus dibunuh, jadi saya lagi yang salah. Jadi bagaimana kita sama-sama menjaga, menghimbau teman-teman nelayan itu jangan kalau turun itu dilihat-lihatlah keadaannya, apakah memang ada buaya di situ atau tidak. Karena buaya itu tidak langsung muncul di permukaan, tapi dia dari bawah. Jadi ini memang kita harus waspada. Saya juga habis bincang tadi di kantor, itu di kantor kami itu kan sungai di sebelahnya. Saya bilang kalau mengisi itu alkohol nanti air jernih. Kalau airnya kabur bikin takut juga. Jangan-jangan ada buaya. Jadi situ sama-samalah kita saling menjaga. Saya tidak bisa menjawab itu Pak. Nanti kita bicarakan juga ke tingkat atas bagaimana solusi yang terbaik untuk menangani buaya ya, baik yang ada di Toli-Toli, bukan hanya Kalangkangan, semua Pak. Iya. Terima kasih. Apa saja hal yang sudah dilakukan pemerintah daerah Pak dalam menangani buaya ini yang tentunya tadi Bapak katakan sudah ada di berbagai wilayah di Toli-Toli? Jadi yang dilakukan oleh pemerintah sekarang hanya menghimbau masyarakat dan juga sudah kami lakukan dengan bersama Angkatan Laut itu masalah mau menangkap buaya, tapi ya namanya lautan ini sangat luas sehingga kami agak kesulitan pada waktu itu 2 malam itu Bu. Kita pancing lagi dengan binatang bebek tapi tidak bisa juga, bahkan tidak muncul. Jadi disinilah kita punya harus ada kewaspadaan terus masalah kalau kita di laut. Oke, saya ke Ibu Hasnawiyah selaku masyarakat juga. Pemerintah sudah memberikan himbauan kepada masyarakat dan tadi katanya ada yang acu tak acu, mungkin apalagi ini anak-anak ini yang sering main. Sebagai ibu rumah tangga juga bagaimana Ibu Hasnawiyah memberi pengertian kepada anak-anak? Ya, kebetulan di lingkungan saya memang banyak anak-anak, jadi apabila saya jalan dan menemui mereka mandi-mandi di pesisir pantai atau sungai, tentu saya larang, saya suruh segera berhenti karena takutnya buaya itu datang tiba-tiba mereka tidak lihat. Nah, itu yang ditakutkan. Sementara seperti Pak Sekdes sampaikan, memang ini anak-anak susah dilarang karena mungkin karena belum pernah lihat, jadi hari ini dilarang, besok pergi lagi. Jadi ya begitulah. Jadi ini himbauan kepada pemerintah saja, kita sebagai warga masyarakat, supaya bagaimana ini bisa dihilangkan dari sungai atau pantai air laut Kalangkangan, karena ini yang bahaya ini anak-anak, karena tidak bisa diberi peringatan, mereka belum paham. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Hasnawiyah. Kita masih di program Kentongan saat ini dan saya ke Pak Sekdes. Pak Sekdes, bagaimana koordinasi yang dibangun oleh pemerintah selama ini berkaitan dengan keresahan warga di Sungai Kalangkangan? Ya, itulah sebatas kami dari pemerintah menginformasikan dan memberitahukan bahwa selalu saja itu kita sampaikan bagaimana caranya agar buaya itu tiada lagi berlalang di seputaran Sungai Kalangkangan. Kebetulan hari ini juga kebetulan Bapak dari Damkar, barangkali kita bisa sama-sama turun lagi ke Sungai Kalangkangan dengan cara apa, memancing atau bagaimana, supaya kegiatan kita pada hari ini ada solusinya, supaya masyarakat lebih tahu. Karena masyarakat yang ada Pantiluan dan Tubele, barangkali kita sama-sama Pak kapan waktunya kita bisa sama-sama, apakah dengan cara dipancing atau bagaimana, itu barangkali yang kita bisa laksanakan ya Bu. Ya, mungkin selaku pemerintah Desa Kalangkangan ya Pak Ruslan, mungkin apa ada program yang akan dilakukan ke depan terkait penanganan buaya ini? Ya, cuma itu kami sampaikan seperti apa yang sudah sampaikan seperti tadi, selalu kita itu pikirkan bagaimana caranya untuk menghilangkan ini buaya yang ada di Kalangkangan. Cuma selalu kita biasa terbentur dengan apa disampaikan tadi, seperti peralatan, ya itulah saya kira kita selalu terbentur dengan seperti itu. Karena kenapa? Kita juga selaku manusia melaksanakan seperti waspada juga. Karena kenapa ini kan buaya, dia tidak pikir sekdes itu apa tidak ada. Kalau kita terus pasti dia terkam.
nah itu dia pilih. Justru itu kita juga dari pemerintah desa agar berpikir bagaimana caranya supaya ini buaya tidak meresahkan kepada masyarakat. Begitu ya. Oke, baik, kita kasih tepuk tangan lagi untuk ketiga narasumber kami. Dan saya kembali ke masyarakat yang juga ingin bertanya, silahkan. Terima kasih untuk yang kedua kalinya. Saya ingin bertanya kepada tim Damkar. Sekarang sudah pemerintah desa sudah melakukan tindakan-tindakan hanya imbauan. Kita merasa bersyukur dan masyarakat sudah paham, tapi yang namanya lalai ya apa semua. Tapi saya ingin bertanya kepada tim Damkar, apakah ada solusi seperti contoh, apakah ada seperti zat kimia yang kita taruh di sungai sehingga mereka tidak tinggal atau tidak lagi di situ? Umpama ada zat kimia atau ada pohon-pohon yang bisa kita tanam sehingga mereka tidak beranak pinak. Yang kedua, itu masalah solusi yang kedua itu yang Pak Sekdes atau pemerintah desa katakan tadi itu memasang beronjong atau batu gajah di pinggiran, itu masuk satu. Yang kedua itu kalau kita lihat ke atas sungai di situ kan ada yang bahol-hol, maksudnya mungkin ada habis sampai pasir apa di sana kan ada pengolahan pasir sehingga di situ air tertampung. Nah di situ mereka berkembang dan bagaimana solusinya sehingga itu air mengalir sehingga tidak beranak pinak. Yang kita harap ini jangan mereka berkembang biak di sini. Kalau hanya lewat tidak ada masalah mungkin. Jadi itu. Jadi pertama, apakah ada zat kimia berupa zat kimia yang kita gunakan dan bagaimana caranya sehingga sudah ada yang korban, apa tindakan apa yang harus kita lakukan sebelum kita bawa ke rumah sakit. Untuk semuanya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Mungkin langsung bisa ditanggapi. Terima kasih Pak. Jadi apa yang Bapak sampaikan tadi itu masalah apakah buaya ini apakah kita harus menggunakan zat kimia, ini kami juga belum bisa jawab ini. Nanti bagaimana kami akan sampaikan untuk di instansi yang bersangkutan agar secepatnya agar buaya ini bukan makin lama berkurang tapi makin lama makin bertambah. Jadi mungkin juga ada himbauan kami sama Pak Sekdes, kalau ada kesempatan kita mungkin jalan sama-sama ke BKSDA Tambun atau ke lingkungan hidup, karena di Jakarta itu ada tersendiri lingkungan hidup dan kehutanan, ya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berarti lingkungan hidup sini ada keterkaitannya. Saya kemarin telepon itu kepala dinas lingkungan hidup, aduh daerah itu terlalu punya pekerjaan juga muat sampah saja, saya lah susah ini. Padahal kalau saya baca di aturan itu memang di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menangani itu melalui Dirjen BKPSDA, Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Dan di sini memang ini jarang kita tidak pernah ketemu Pak, karena memang pelaporan masalah terutama buaya ini sebenarnya bagaimana solusinya bukan lama makin berkurang tapi makin lama bertambah. Saya contohkan saja di Nalus sungai di jembatan Lonti itu kan dulu selama tidak ada buaya. Berapa minggu lalu itu Pak jadi tontonan sore-sore buaya ada di situ. Padahal selama ini tidak lagi buaya kita lihat situ. Tapi sekarang sudah muncul ke permukaan di bawah jembatan jadi tontonan masyarakat sore-sore itu Pak. Kalau tidak salah berapa minggu lalu itu, karena teman saya tanya kenapa kau lambat? Dia bilang Pak ada penontonan dulu buaya. Nah ini, jadi ini solusinya Pak, mungkin dari desa juga sama-sama lah, atau ke pemerintah, bupati, kita sama-sama membicarakan masalah ini. Jadi bukan hanya dari pemadam kebakaran, tapi marilah kita sama-sama untuk memberikan solusi yang terbaik bagaimana buaya ini makin lama bukan makin bertambah tapi makin berkurang Pak Kasim. Oke, mungkin ada yang ditambahkan Pak Sekdes, silakan. Ya, terima kasih. Jadi Bapak sudah sampaikan tadi kita sama-sama. Entah barangkali begini Pak, sebelum kita ke sana, bisakah dari pemerintah Damkar bekerja sama dengan pemerintah desa melakukan upaya untuk dengan cara bagaimana kita sama-sama turun di pinggiran sungai? Karena kenapa saya sampaikan seperti ini, kita ini dialog dengan RRI yang hadir di sini, pemerintah desa Kalangkangan dan Damkar. Jadi bagaimana ke depannya supaya masyarakat
tahu bahwa betul-betul ada tindak lanjutnya antara pemerintah Desa Kalangkangan dengan Damkar sesuai dengan dialog pada siang hari ini. Terima kasih, Pak. Oke, saya ke Ibu Hasnawiyah juga selaku masyarakat. Mungkin ada yang juga ingin ditanyakan kepada dua narasumber kita ini, Ibu. Silakan. Ya, terima kasih. Yang ingin saya tanyakan terkait juga dengan pertanyaannya Pak Rahman itu masalah berkembang biaknya ini buaya. Kebetulan pengalaman saya setahun yang lalu kok tidak salah, saya pernah mendapatkan telur yang dicurigai adalah telur buaya berdasarkan laporan masyarakat pada saat itu, dan kebetulan saya berada tidak jauh dari lokasi itu. Saya beserta suami karena ini takut, dia bilang, "Ibu coba pergi lihat itu, mungkin itu telur buaya," karena di pesisir pantai itu posisinya itu telur-telur di dekat pondasi sana pembatas penahan ombak itu. Jadi saya jalan dan melihat memang sepertinya ini telur yang tidak biasa kita lihat, ada di sisi Gembos 9 biji telur. Jadi waktu itu karena takut ini buaya berkembang, sambil dengan rasa jijik saya pecahkan itu, kasih mati itu telur-telur supaya tidak hidup. Saya berpikir begini, bayangkan kalau ini hidup 9, kalau memang itu adalah buaya, karena kita tidak pernah melihat telur telur buaya bagaimana, tapi kita curiga jangan-jangan ini telur, karena memang buaya pada saat itu berkeliaran sampai di sekitaran situ. Nah, harapan kami juga ini kami sebagai warga masyarakat mungkin juga bisa ada sosialisasi lewat pemerintah desa, mendatangkan maksudnya ahli yang tahu ini binatang buaya seperti apa, supaya memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan adanya penemuan telur tadi, supaya bisa mengetahui ini telur buaya atau bukan, atau bagaimana bentuk telur buaya, sehingga jika masyarakat mendapati ini bisa, kalau diizinkan memang tidak, maksudnya tidak dilarang untuk dimusnahkan, ya dimusnahkan saja supaya tidak berkembang biak. Yang kami ingin tahu ya harus ada memang edukasi atau pemberitahuan kepada masyarakat bagaimanakah ciri-ciri telur buaya itu sendiri. Ya, makasih. Oke, mungkin bisa ditanggapi Pak Sukrif. Terima kasih. Jadi saya menjawab pertanyaan dari Ibu tadi. Jadi masalah telur buaya ini cuma lihat di televisi dan di YouTube, tapi kalau langsung itu belum pernah saya lihat. Jadi memang bagaimana ya, kita harus mengundang BKSDA. Itu memang yang tahu persoalan masalah satwa-satwa yang ada. Kita akan undang, kita sama-sama pertemuan begini supaya kita selesaikan bagaimana solusi yang terbaik untuk masalah penanganan masalah berkurangnya buaya khususnya Desa Kalangkangan. Oke, saya ke Pak Sekdes menanggapi apa yang dikatakan oleh Ibu Hasnawiyah untuk mungkin bisa mendatangkan yang lebih tahu tentang buaya ini. Bagaimana Pak? Silahkan. Iya, itulah mungkin saran yang paling bagus. Nanti insya Allah ke depannya kami bisa bicarakan kelanjutan ini, bagaimana caranya supaya kita bisa mengadakan satu musyawarah dengan pemerintah desa, kepala desa, baik itu semua yang terkait, dan kami undang barangkali dari dinas yang terkait ini supaya bagaimana caranya kita memberikan saran kepada masyarakat untuk buaya-buaya tersebut supaya tidak lagi di Sungai Kalangkangan. Itu, Bu. Baik, terima kasih. Ya, pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, tak terasa kita sudah berada di bagian akhir untuk program Kentongan saat ini, Radio Tanggap Bencana dengan topik mewaspadai buaya di Sungai Kalangkangan. Baik, saya ke sesi yang terakhir sebagai closing statement. Silakan Pak Damkar. Dari Kabid Damkar Pak Sukrif, silakan. Ya, terima kasih sebagai pesan kami terakhir untuk masyarakat, karena makin banyaknya buaya berkembang biak di Desa Kalangkangan ini, alangkah baiknya kita selalu mewaspadai. Karena kalau kita tidak waspada, bisa-bisa terjadi yang tidak kita inginkan. Tapi apalagi dari desa sudah menghimbau kepada masyarakat, tolong
anak-anak jangan selalu mandi-mandi di kali, di kuala Kalangkangan, karena itu untuk menghindari apabila terjadi yang kita tidak seperti ada terkaman buaya. Oke, selanjutnya Pak, ya dari Ibu Hasnawiyah mungkin apa yang ingin disampaikan? Ya, harapan kami sebagai warga masyarakat Desa Kalangkangan tentunya berharap kepada pemerintah agar bagaimana bisa supaya desa kami aman dari ancaman buaya. Itu saja. Oke, terima kasih. Yang terakhir Bapak Sekdes Pak Ruslan Parosi, silakan. Ya, kami dari pemerintah Desa Kalangkangan selesainya ini mungkin kami ada titipan dari para peserta ini supaya begitu kita keluar disampaikan kepada teman-teman, disampaikan kepada anak-anak kita atau orang tua kita, warga kita, supaya jangan ada aktivitas di pinggiran sungai karena itu risiko berbahaya. Barangkali saja, Bu. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, apa yang kami bincangkan di Dialog Kentongan saat ini, semoga ini bisa memberi kita pengetahuan juga, dan kepada masyarakat khususnya yang ada di Kalangkangan, seperti yang sudah dikatakan Pak Kades, jangan sampai banyak kegiatan ya di sungai agar menghindari terkaman dari buaya. Dan saya tutup Dialog Kentongan saat ini dengan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Radio Tanggap Bencana. Anda ikuti acara Kentongan dengan topik mewaspadai buaya di Sungai Kalangkangan langsung dari kantor Balai Desa Kalangkangan Kabupaten Toli-Toli. Terima kasih dan sampai jumpa.